Kasih ternak kura-kura itu menentukan suksesnya bisnis di dunia peternakan kura-kura. Maksudnya gimana, Mas? Kok lokasi itu menentukan sukses atau tidaknya peternak, atau yang bisa saya katakan mendasari suksesnya peternak kura-kura. Di sini saya sudah merangkumkan dari beberapa sumber ya. Itu ada 6. Yang pertama itu adalah air. Air yang melimpah seperti itu. Itu airnya always ready. Kita di daerah Cokro, di daerah dekat pabrik air minum dan kemasan, jadi airnya itu selalu mengalir. Di sini banyak banget sumber air. Air melimpah, bukan hanya air melimpah, tapi air melimpah yang bersih. Kemudian pH-nya, suhunya itu juga mempengaruhi. Jadi sebelum rekan-rekan memutuskan untuk beternak kura-kura jenis A atau jenis B, jenis res, jenis YB, jenis Picta, Pictabelly, Damer, Daput, kemudian Ocadia atau Maumeri sinensis, kemudian kura-kura darat maupun kura-kura air, rekan-rekan harus paham tentang suhu udara. Kalau kura-kura air harus paham suhu air, suhu udara, kemudian pH air, kemudian kondisi air yang baik. Itu yang pertama. Jadi rekan-rekan harus cek dulu farmnya rekan-rekan itu airnya bagaimana, baikkah, bersihkah, kemudian pH-nya bagaimana, cocok nggak buat kura-kura yang rekan-rekan ingin ternakkan. Kemudian yang ketiga adalah suhunya. Suhu air dan suhu udara itu kadang berbeda, bahkan seringkali berbeda. Suhu air di kolam dan suhu air di atas kolam atau di tempat rekan-rekan melihat kolam itu kadang berbeda. Nah, ini kan kolamnya dibikin pendek karena ini juga untuk ikan, juga untuk apu-apu. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua itu pakan gratis melimpah. Nah, rekan-rekan yang ingin budidaya yang untungnya lebih banyak, otomatis ingin pakannya itu gratis, segratis mungkin, atau bisa bilang cari pakan di alam itu melimpah. Cari pakan di alam melimpah itu contohnya apa? Kalau kami yaitu kita cari tukang-tukang sayur di pasar. Itu kan ada reject-rejectan sayur yang jelek yang bisa kita berikan ke kura-kura seperti kangkung. Kemudian kangkungnya juga bisa kita tanam, kemudian kita regenerasi terus seperti di video kita yang kemarin, yaitu pakan gratis selamanya. Itu bisa menggunakan kangkung. Kemudian apu-apu. Nah, nanti kita bikinkan video kita mencari apu-apu ya. Di sini apu-apu itu melimpah. Apu-apu melimpah dan sebagai hama dari petani. Itu apu-apu, kemudian ikan nila. Nah, di daerah sini Polanharjo atau daerah Ponggok, rekan-rekan tahu itu banyak banget pembudidaya ikan nila. Kemudian di sungai-sungai itu banyak banget ikan nila kecil-kecil. Kemudian ada ikan nila rejectan juga, harga cukup murah. Kalau rekan-rekan punya kolam besar seperti ini, nah, rekan-rekan bisa pelihara ikan nila, kemudian anakannya nanti bisa dipotong-potong dikasihkan ke kura-kura. Itu protein, kan untuk protein kura-kura. Kemudian warung ikan goreng. Nah, ini warung ikan goreng ini kenapa, Mas? Nah, nanti kan ada warung ayam goreng, nanti kan ada bekas tulang maupun bekas daging yang masih sisa, kemudian itu bisa kita ambil yang masih agak bagus, kemudian kita kasihkan ke kura-kura. Itu juga nggak masalah. Tapi untuk daging jangan diberikan tiap hari ya, untuk yang dewasa, karena kemarin kita sudah bahas bahwa daging itu diberikan untuk kura-kura dewasa itu nggak butuh protein banyak-banyak. Kalau untuk yang baby sampai juvenil itu cukup bagus, karena kita dulu tahun 2015 sampai 2016, 1 tahun itu kita pelihara baby sampai juvenil 2 ekor. Itu kita kasih makan dengan
ulat dongkong dan jangkrik, lebih seringnya jangkrik. Dan di sini dengan PF 1000 seperti itu. Kemudian masih banyak lagi pakan gratis yang melimpah. Mungkin di tempat rekan-rekan ada kangkung liar, itu juga bisa. Kemudian kita juga pernah memberikan kangkung liar, videonya kita ada di pakan rahasia pakan itu ya, pakan di macam-macam pakan di Marwah Farm itu ada kangkung liar atau kangkung air, itu juga bisa diberikan ke kura-kura. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan, yaitu lingkungan rekan-rekan harus mendukung, seperti tetangga tidak masalah kalau rekan-rekan budaya kura-kura, yaitu harus dijalin baik-baik dengan tetangga. Insya Allah di tempat baru kita akan melakukan grand opening di salah satu tempat Marwah Farm yang baru. Itu kita di jalan raya tapi masih di lingkungan sawah. Jadi nanti kita mau awalan kita buka dulu farm kura-kura. Dan juga toko Marwah Farm, Hudzaifah Floris, kemudian Madinah Fashion dan Yahwa Prabot nanti jadikan satu di situ. Rekan-rekan kalau mau membeli bunga, membeli pakaian, membeli perabot, membeli pakan ternak, langsung di satu tempat itu. Kemudian tidak mengganggu tetangga. Jadi yang ketiga ini kita ulangi, rekan-rekan kalau ingin beternak kura-kura jangan sampai mengganggu tetangganya. Airnya dibuang sembarangan, itu nggak boleh. Harus kita buatkan aliran untuk membuang air. Kemudian jangan sampai air itu berbau sampai tetangga rekan-rekan itu mencium bau dari amoniak kura-kura. Jangan sampai, ataupun bau amoniak dari ikan nila yang rekan-rekan budidaya untuk pakan kura-kura. Kemudian yang keempat itu adalah keamanan farm maupun kura-kura. Yang nomor 4A itu keamanan farm. Keamanan farm, alhamdulillah kita di farm yang lama itu kita benteng keliling, kita tembok keliling 2 lapis. Yang lapis pertama untuk kebun, untuk permaculture, kemudian yang lapis dalam itu untuk rumah dan untuk kura-kura. Kemudian yang 4B itu keamanan kura-kuranya. Keamanan kura-kura maksudnya gimana? Keamanan kura-kura itu nggak ada barang-barang yang membahayakan di dalam tempat hidup kura-kura. Nanti kita akan buatkan video tersendiri, video panjang tentang barang apa saja sih yang berbahaya untuk kura-kura di dalam kolam maupun yang bisa membahayakan kura-kura itu sendiri. Kemudian yang nomor 5, tidak jauh dari traffic. Nah, ini yang membuat sukses, tidak jauh dari traffic jalan. Kenapa, Mas? Karena bagaimanapun, se-online apapun bisa dikirim, tetap yang di dekat jalan traffic yang lancar itu lebih baik, lebih bisa sukses daripada yang jalannya kurang bagus. Contohnya gimana? Contohnya kita online, mau ngirim kura-kura res indukan pakai salah satu jasa kirim. Kalau jalannya itu bagus, kita beli alat packing, kita packing, kemudian kita kirim ke jasa pengirim, itu cepat. Jadi bukan di kota, bukan di desa, bukan di tapi di tempat yang trafficnya itu bagus, jalannya bagus, nggak susah lah lewat jalan situ. Bukan jalan yang hanya bisa dilalui setengah motor, maksudnya jalan kaki kemudian kita lewati motor. Nah, rekan-rekan harus memikirkan sampai ke nanti pembawa kura-kuranya bagaimana. Nggak salah sih membuat farm di tengah pedesaan, nggak masalah, cuma nanti trafficnya itu agak sulit, seperti kirim-kirim. Kemudian nanti untuk teman-teman yang ingin datang ke farm rekan-rekan, kalau farmnya udah besar itu kan nanti agak kesulitan. Jadi sebisa mungkin nggak usah di kota, nggak usah di pinggiran kota, di desa nggak masalah, yang penting jalannya itu bisa dilalui motor, minimal motor lah, motor, kendaraan bermotor, maupun kalau bisa ya mobil. Itu rekan-rekan bisa main, rekan-rekan dari rekan-rekan bisa main ke farmnya nanti. Kemudian yang 5 ini, traffic tidak jauh, bisa pasang pelang, bisa pasang banner. Nah, itu untuk menanggulangi rekan-rekan yang trafficnya agak jauh, seperti jalan raya ke rumah rekan-rekan itu sekitar 50 meter, 100 meter, itu rekan-rekan bisa kasih banner atau pelang.
bahwa rekan-rekan itu peternak kura-kura maupun rekan-rekan itu penjual kura-kura. Bisa juga zaman sekarang menggunakan Instagram, menggunakan YouTube, menggunakan Facebook dan lain-lain sebagainya, itu bisa. Kemudian yang keenam adalah terdapat media bertelur dan media ingkuk. Nah, media bertelur ini sangat penting karena itu tempat untuk bertelur kura-kura bagi rekan-rekan yang breeding. Jadi kalau nggak ada tempat bertelur ya percuma ya, nanti kura-kuranya bertelur di air, kemudian nggak bisa ditetaskan atau infertil dan nanti malah nggak hasil peternakannya. Jadi itu tentang lokasi itu penentu, atau bisa dibilang lokasi itu adalah salah satu kunci kesuksesan peternak. Ini bukan hal yang wajib, tapi ini adalah salah satu hal yang mendukung. Yang pertama adalah air, kondisi air, kemudian yang kedua adalah pakan yang melimpah, pakan irit maupun pakan gratis yang melimpah. Yang ketiga tidak mengganggu tetangga maupun lingkungan yang mendukung. Yang keempat yaitu keamanan farmnya sendiri dan keamanan kura-kura. Kemudian yang kelima tidak jauh dari traffic. Kalau jauh penanganannya tadi menggunakan banner maupun plang. Kemudian yang keenam adalah terdapat media tanam dan media bertelur dan media untuk inkubasi telur dari kura-kura. Ya, itu dulu tentang lokasi ini sebagai sukses bisnis. Kita udah rangkum beberapa untuk teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang budidaya kura-kura, mulai budidaya kura-kura, karena banyak banget peternak-peternak baru bermunculan. Itu dulu dari kami di Marwah Farm. Semoga dapat bermanfaat untuk rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.